Lokasi tempat terjadi kecelakaan juga itu tikungan. Jadi kalau kereta dari Lenteng Agung, jika kita ada di lokasi tempat para korban ini mengalami kejadian naas, itu nggak bisa ngeliat kereta datang. Jadi dihantam lah itu yang ada puluhan orang di tengah rel. Hati kecil gue mengatakan ke situ, tiba-tiba di ujung kira-kira 5 meter. Pas gue udah sampai kan dia, posisi rel kan di bawah nih, agak kayak bukit sedikit ya. Gue naik ke atas, begitu gue sampai atas, di depan gue tuh kayak ada ini, kayak ada cahaya nyala gitu lah. Dia klip-klip gitu kan. Gue perhatiin. Cuman hati kecil gue samperin. Gue samperin. Begitu gue sampai cahayanya hilang, nggak taunya apa jari. Berangkat ke stadion bola tapi malah berujung bencana. Loh, kok bisa? Selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. ...31 Maret 1999 menjadi duka mendalam bagi pecinta sepak bola Indonesia, di mana ada 11 supporter sepak bola PSIS Semarang yang meregang nyawa karena tersambar kereta di Jakarta. Nah, hari ini gue udah kedatangan narasumber di mana beliau menjadi saksi bahkan sempat mengevakuasi para korban. Kita sapa dulu aja, di sini udah ada Kang Arya. Kang Arya, apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Terakhir ketemu 2 tahun yang lalu ya, Kang? Betul, Pak. Tapi masih sehat ya, Kang ya? Alhamdulillah, lahir batin. Kang, ini kejadian tepatnya ini di mana sih, Kang? Di Lenteng Agung, Mal. Jadi di perlintasan kereta antara stasiun Lenteng Agung sama stasiun Universitas Pancasila. Pas di kelokannya. Pas di belokannya Nah, gitu? betul, pas di belokannya. Atau di depan gang rumah gue lah. Gitu. Saat itu Kang Arya ini lagi ngapain nih, Kang? Awalnya sih gue di rumah ya. Cuman karena itu rame-rame di depan, sekitar 6:30 itu. Kebetulan kan gue ada kelas pagi ya di kampus. Emang udah bangun, udah mandi, penasaran. Begitu ke depan, wah rame banget supporter. Waktu itu isunya itu bonek Surabaya. Saat kejadian kita belum tahu kalau itu ternyata adalah supporter PSIS Semarang. Nah, di situ juga Kang Arya kan sempat bantu evakuasi juga ya. Iya. Itu diminta atau gimana tuh, Kang? Jadi sebenarnya nggak ada yang minta sih. Hanya masyarakat Indonesia ini kan terkenal humanis lah ya. Saling tolong menolong. Jadi ketika gua tahu itu banyak korban, karena di depan mata tuh di rel kereta itu bukan berdiri sih, ada kereta namanya tuh KA Pakuan Express. Itu kacanya dari ujung ke ujung Mal udah nggak ada yang utuh, pecah semua. Ketika ke sana kaget, ternyata banyak banget potongan sama serpihan tubuh korban. Dan ada beberapa korban yang tubuhnya tuh tinggal separuh lah. Para supporter itu panik, minta tolong kemana-mana. Ya kita nggak diminta sama mereka, langsung aja. Namanya ngelihat kejadian kayak gitu. Berarti itu inisiatif dari Kang Arya aja? Iya, jadi ketika melihat situasi seperti itu, kepanikan, kesedihan, emosi dan lain-lain, kita ini sebagai warga langsung simpati juga sih, walaupun ada rasa-rasa gimana ya, mereka kan agak chaos gitu kan. Cuman di luar dari itu kita melihat korban yang kondisi mengenaskan, nggak pakai ngomong lagi, sebisanya aja. Oke. Yang penasaran sama ceritanya Kang Arya, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Kang Arya, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, penonton udah siap? Siap. Kalau gitu langsung aja Saksi Misteri, kita mulai.
Oke, ini sebelum gue mulai, jadi gue izin ke penonton atau teman-teman untuk merokok karena Kang Arya minta untuk merokok biar santai. Ya, Kang. Oke Kang, ini kita langsung aja, itu cerita awalnya gimana Kang? Jadi ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan atau menyudutkan salah satu pihak ya. Karena memang kejadiannya ini cukup tragis. Ini hanya untuk mengenang malah ya. Bahwa ada sebuah kejadian yang mungkin sebagian masyarakat Indonesia tidak tahu. Tetapi bagi sebagian atau para pelaku dengan supporter yang terlibat di sana ataupun supporter yang terhubung dengan klub sepak bola ini pasti akan mengingat kejadian ini. Ya mungkin biasa disebut kejadian ini April Maut kali ya oleh para supporter dari, kalau nyebut klubnya boleh nggak? Boleh. Oleh supporter PSIS. Karena memang kejadiannya terjadi tepat di tengah-tengah antara stasiun Lenteng Agung dengan stasiun Universitas Pancasila. Dan lokasi itu persis di depan gang rumah gua, Mal. Jadi gue betul-betul mengerti lah situasi dan kondisi pada saat itu. Awalnya sih waktu gue bangun itu sekitar jam 6 karena memang gue ada kelas pagi-pagi terus jam 8. Seperti biasa aktivitas gue ya mandi, ngopi, santai lah. Zaman dulu masih zamannya koran tuh, Mal. Baca koran. Tiba-tiba gue denger lah ibu-ibu tuh pada wah rame di depan supporter. Nah ketika itu supporter yang dikenal saat itu tahun 99, supporter yang dikenal adalah supporter dari kota Surabaya. Jadi ibu-ibu itu sambil belanja sayur dan macam-macam di depan rame ada bonek ketabrak kereta gitu. Oh, info awalnya tuh. Iya. Pada saat itu kita belum mengerti bahwa ini adalah bukan supporter dari kota Surabaya, tapi supporter dari kota Semarang. Awalnya gue agak cuek, Mal. Cuman lama-lama kok rame sih gitu kan. Sampai adik gue juga kan telat tuh berangkat sekolah. Karena di depan macet, jalanan dipenuhi oleh para supporter ini. Akhirnya gue ke depan tuh, Mal. Begitu gue sampai depan gang percis yang biasa kalau lu ke rumah gue itu. Iya. Itu mobil dan kendaraan lain nggak bisa jalan. Jalanan itu dipenuhi oleh supporter. Itu wah chaos ya. Dalam artian chaos di sini bukan bakar-bakaran, bukan berantem, bukan, tapi keadaannya so panik banget orang-orang itu, bingung, marah, pokoknya kacau balau. Gue lihat pagi itu ada salah seorang rekan kita nih dari kota Semarang. Beliau ini menggotong potongan tubuh rekannya, cuman separuh dari pinggang ke atas, pinggang ke bawahnya udah nggak ada. Itu sempet di stopin mobil, tapi mobil-mobil yang udah macet ini jalannya susah, merayap. Itu semua pada keberatan. Karena apa? Mohon maaf, darahnya kan berceceran di mana-mana. Akhirnya karena mungkin emosi, bingung, itu jenazah ditaruh aja di atas kap mobil. Sambil kaca mobilnya dirusak karena mungkin teman-teman kita ini udah kebingungan gitu, mereka harus apa. Gue lihat kejadian itu depan mata gue dan itu nggak jauh sama gang rumah gue. Sementara di jalanan seperti itu, di trek kereta, di rel kereta itu gue lihat ada kereta berhenti. Nah, itu setelah gue deketin, gue baru ngeh kalau kereta itu adalah Pakuan Express. Pada zaman itu Pakuan Express itu kereta eksekutif. Jakarta Bogor nggak berhenti. KRL itu ya? KRL. Itu kacanya dari ujung ke ujung udah nggak ada yang utuh. Pecah semua. Dan dari sela-sela bannya gue perhatiin di beberapa titik itu seperti ada tetesan darah dan yang lain-lain. Ketika gue ngeliat ke kiri arah Lenteng Agung, di belakang kereta, itu banyak orang juga berkerumun di situ. Ada yang nangis, ada yang marah, ada yang kayak apa ya, kayak orang kesurupan atau apalah. Pokoknya mereka tuh meluapkan emosi yang gimana ya. Karena setelah nanti gue tahu ternyata ada 13 orang yang meninggal di tempat itu. 13? 13 Tapi orang. kalau di berita itu 11 kan? Ya antara itulah ya. Yang kalau waktu itu yang gue inget omong-omongan ya. Iya. Berdasarkan bukan fakta ya, tapi dari mulut ke mulut di lokasi katanya 13 orang.
Tapi kalau memang faktanya 11, ya mungkin itu yang benar. Betul. Karena kan waktu itu kita cuman dengar dari mulut ke mulut aja. Betul. Jadi di situ gue perhatiin orang-orang udah pada kebingungan, terus ada yang sebagian itu mengarah ke stasiun Lenteng Agung, ada yang sebagian ke jalan raya, terus mereka berjalan ke arah Lenteng Agung. Jadi pada saat itu setelah sebagian supporter itu sudah tidak ada di lokasi, datanglah petugas kepolisian. Usut punya usut, tanya dengan supporter yang tersisa di sana. Ternyata kenapa mereka bisa ada di Lenteng Agung? Ada miskomunikasi nih, Mal. Jadi ketika mereka itu pagi-pagi sampai di stasiun Senen, pihak keamanan ini khawatir karena sebelumnya sudah datang supporter lain dari kota lain dengan jumlah yang sama besarnya. Khawatir ada pergesekan, tanpa diberitahu supporter dari Semarang ini rencananya dibawa dulu ke Kelapa II untuk diamankan. Nanti menjelang pertandingan mereka semua akan di-drop ke Senayan. Kenapa aparat waktu itu melakukan seperti itu? Untuk meminimalisir terjadi clash atau bentrokan antar supporter. Tetapi masalahnya rekan-rekan dari PSIS ini nggak tahu ketika di perjalanan menuju ke Kelapa II, tepatnya di depan SMA 38, ada supporter yang paham dan mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa kita nggak dibawa ke Senayan. Terjadilah kerusuhan di situ. Jadi miskomunikasi, Kang? Awalnya itu miskomunikasi. Ini yang gue dengar dari supporter langsung ya. Iya. Jadi setelah tahu itu nggak dibawa ke Senayan, rusuh. Mobil aparat itu kalau nggak salah ada 10 atau 9 atau 10 truk. Itu akhirnya berhenti dan supporter yang ada di truk itu berlompatan semua keluar dari truk dan berlari ke arah rel kereta. Di saat yang sama ketika mereka sebagian besar sedang memenuhi rel kereta, dari arah Lenteng Agung meluncur dengan kecepatan tinggi KRL Pakuan Express, di mana KRL ini tidak berhenti kecuali di stasiun Kota dan stasiun Bogor. Jadi bisa dibayangin kecepatannya ketika ada di situ. Lokasi tempat terjadi kecelakaan juga itu tikungan. Jadi kalau kereta dari Lenteng Agung, jika kita ada di lokasi tempat para korban ini mengalami kejadian naas, itu nggak bisa ngelihat kereta datang. Kecepatannya tinggi. Jadi dihantamlah itu yang ada puluhan orang di tengah rel. Ya simpang siur di sini isunya. Katanya ada yang bilang mereka sengaja mencegat. Terus ada yang bilang mereka memang nggak tahu, tapi karena posisinya memang lagi rame, tidak bisa menghindar. Intinya pada saat itu sisa ataupun ceceran potongan dari tubuh korban, bahkan serpihan-serpihan kecil, itu berceceran banyak sekali. Karena setelah petugas kepolisian datang, ya kita mulai mengambilin tuh, kita mulai evakuasi bagian-bagian yang besar kayak potongan, mohon maaf, paha, tangan, pecahan kepala. Masih ada di situ? Masih, karena kan sewaktu masih ada supporter dalam jumlah besar, pihak keamanan belum berani masuk ke situ karena ada stigma yang negatif. Ya, jadi kenapa aparat kepolisian itu terlambat datang? Bukannya terlambat, tapi memang menghindari amukan massa. Itu karena itu tadi miskomunikasi tadi. Jadi kita baru bisa evakuasi sekitar jam 8. Itu potongan-potongan tubuh yang tersisa yang memang tidak mungkin dibawa oleh para supporter. Dan oleh kita juga mau diapain gitu. Setelah pihak polisi datang dengan mobil baknya tuh, mobil bak terbuka polisi kan, mulai kita operasi tuh, kita ambilin tuh, gue inget potongan paha, betis, kaki, tangan, sama tengkorak kepala. Itu sepanjang dari mulai tikungan atau tepat depan SMA 38 haltenya sampai menjelang depan gang gua lewat sedikit. Itu kita berusaha ambilin ceceran-ceceran tubuh korban yang tersisa. Tapi yang kepingan-kepingan besar. Sementara kepingan kecilnya ya sedapatnya kita ambilin, kita masukin ke kantong plastik. Itu lino sebenarnya. Lino banget. Pasti. Sekitar 1 jam itu kita ambilin,
Intinya pada saat itu kereta sudah dievakuasi. Kereta yang tadi dihancurkan oleh supporter, setelah supporter itu pergi, kereta dievakuasi. Sudah dievakuasi mungkin ke Depok Lama kali ya. Dan gue masih sempat lihat di ban-ban kereta itu tadi udah gue terangin. Itu masih ada ceceran darah yang netes sama serpian-serpian mungkin isi kepala korban di beberapa lokasi di ban-ban kereta itu. Kan sempat terparkir ngalangin jalan untuk nyebrang rel kereta. Itu linu banget. Kalau di rel kereta itu jangan ditanya. Yang namanya darah udah terus ceceran-ceceran tubuh yang kecil-kecil mungkin nggak bisa kita ambil pada waktu itu. Hanya yang kita bisa lihat aja. Ada sekitar sampai jam 10 kita ambilin. Karena yang besar-besar kan udah dibawa sama polisi untuk keperluan visum, apalah gua nggak ngerti ya. Sementara nih kita warga tahu nih kalau sampai dibiarin mesti ada sesuatu nih gitu. Makanya kita sebisanya waktu itu untuk merapihkan. Karena kan mereka supporter setelah kejadian ini akan pulang ke kotanya masing-masing. Aparat kepolisian juga nggak akan kesini lagi ke TKP. Tinggal kita nih warga. Kalau kita yang nggak bersihin siapa lagi? Toh untuk kepentingan kita juga kan, untuk keamanan kita juga. Karena rel kereta ini bisa dikatakan tempat lalu lalang kita. Kan di situ one way ya. Jalan yang di tempat gua itu mengarah ke Pasar Minggu. Sedangkan seberang rel kereta itu yang mengarah ke Depok. Jadi otomatis rel kereta ini lalu lalang kita lah. Kalau kita nggak bersihin, khawatir lah ada kejadian yang tidak menyenangkan setelah kejadian ini. Makanya kita berusaha tuh untuk membersihkan. Kalau nggak salah sempat dapat 5 atau 6 kantong kresek besar. Serpian-serpian daging korban. Itu akhirnya kita kubur. Nah, di dekat dulu ada namanya sinyal, pela. Apa namanya? Apa sih yang buat naik nih? Sinyal ya? Iya. Pela ya, kita nyebutnya tuh pela. Nah, itu nggak jauh dari pela, kira-kira 10 meter. Itu kita gali lubang di situ sama warga, terus seluruh ceceran atau serpian-serpian tubuh korban itu kita kubur di situ. Terus kita doain. Selesai. Selebihnya ada warga juga yang berusaha bawa air. Kan noda darahnya itu supaya jangan ada orang jahil lah ya. Iya. Jadi berusaha untuk kita bersihin tuh di rel kereta ataupun di batu-batu. Tapi ya nggak semua gitu, hanya beberapa warga, terutama yang deket-deket sama rel kereta nih. Yang seberang jalan itu bawa air lah berapa, disiram-siramin. Berusaha untuk menghilangkan noda darah yang tersisa tadi. Jahil itu maksudnya gimana dong? Kan suka ada cerita katanya dikasih jeruk nipis lah, dikasih garam. Jadi khawatir ada yang kayak gitu, biasanya nanti akan ada peristiwa yang tidak menyenangkan kalau waktu itu kekhawatiran kita seperti itu. Makanya kita inisiatif kita bersihkan. Ya nggak mungkin sih bersih semua, nggak mungkin. Cuman udah ada niat lah. Selesai itu sekitar jam 1 dan akhirnya gue nggak kuliah tuh gara-gara itu. Kelas pagi gue lewat, akhirnya gue cuma dapat kelas siang. Ya, selesai, kita berusaha untuk mengumpulkan sisa-sisa serpihan. Akhirnya gue pulang dulu ke rumah, cuci kaki. Itu sebelum sampai rumah aja gue cuci kaki dulu tuh. Khawatir ada noda darah di sendal kebawa masuk ke dalam atau ke area rumah kita. Makanya di kali itu gue cuci dulu tuh, gue cuci bersih. Sendal segala macem. Intinya jangan sampai pulang ke rumah bawa sisa darah korban atau mungkin potongan tubuh serpian tubuh korban yang nempel di sendal atau gimana. Pokoknya kita hindari jangan sampai lah ya. Setelah kita bersihkan, gue pulang ke rumah, mandi, rapi-rapi berangkat ke kampus. Itu sampai 3 hari ke depan nggak ada masalah. Sampai kalau nggak salah malam minggu ya. Itu kejadiannya entah Rebo, entah Kamis lah ya. Gue lupa inget. Intinya 3 hari pasca kejadian kan gue ngapel. Ya. Pacaran waktu itu ya. Dan dulu tuh ngapel. Jadi rumah pacar gue ini harus nyebrangin rel kereta. Jalan terdekat ya lewat situ ya, lewat mana? Misalnya kita bawa kendaraan nyebrang, muter di ISIP bisa. Muter di Gardu bisa, tapi kalau kita bawa kendaraan, kalau jalan kaki ya hanya TKP yang bisa kita lewatin. Lepas Isya, mulailah gue berangkat tuh ke rumah pacar ya. Waktu berangkat sih, ketika sampai di TKP, nengok, iya merinding. Cuman ya nggak ada apa-apa, namanya masih sore ya. Kita cuman bisa ngelus dada aja ya, Masya Allah. Semoga para korban
diampuni dosa-dosanya, di lapangan kuburnya juga diterima amal baiknya di sisi Allah. Udah cuman bisa kayak gitu, merinding sebentar, udah nyebrang tuh. Dulu jalanan ke Depok yang samping rel kereta itu belum jadi, masih kapur-kapur ya, dan beberapa ruasnya dijadikan empang, jadi memang cukup serem tempatnya. Nyebrangin empang, terus jalan durian, nyebrangin jalan raya Depok, belok ke arah Kompos, masuk ke Gang Subur, sampailah ke rumah Bokin gua. Ya di rumah Bokin ngobrol sama Bokin soal kejadian itu, dan isunya tetap yang dikenal itu bukan supporter PSIS ya, karena memang trendmarknya pada waktu itu supporter yang paling kuat, supporter yang paling wow yaitu dari kota Surabaya. Di rumah Bokin gue jelasin bahwa itu bukan dari Surabaya tapi dari Semarang. Singkat kata adalah sekitar 5 jam ya, sampai jam 12 gue di rumah Bokin. Pulang dong, kalau nggak pulang digerebek satpam bentar gitu kan. Ngapain aja dong? Ya itu mah di skip dong. Mau tahu aja lah. Pulang, sempet apa ya, di jalan itu panjang perjalanan sempet mikir sih, sempet aduh waktu itu gimana ya, tapi malam minggu lah nggak bakal ada apa-apa kali ya. Lagian kan juga alhamdulillah dengan izin Allah gue melakukan sesuatu lah di situ untuk mereka gitu. Udah pikiran gue nggak ada apa-apa lah, malah gue jalan positif aja tuh gue. Sampailah gue ke lokasi nih untuk nyebrang rel kereta. Begitu udah mau masuk rel kereta nih, kira-kira jarak 5 meter kali ya, udah mau nyebrang rel kereta, itu di sebelah kanan itu di tempat lokasi kan, kalau dari arah Depok kita mau nyebrang itu posisinya ada di kanan ya. Nah di situ gue pertama tuh ngeliat di udara gitu ya, di atas itu kayak kabut hitam gitu mal, tapi tipis gitu. Gimana sih, kayak kabut tipis lah gitu. Jadi nggak cerah gitu, semacam kayak ada tabir tipis warna hitam. Awalnya gue ngeliat itu, gue pikir ada yang bakar-bakaran kali nih, ban asapnya udah mecah jadinya kayak gitu. Jalan tuh pelan-pelan, ini hati udah dek dek gitu, udah nggak enak. Cuman mau lewat mana gitu kan. Ya kalau gue balik lagi lewat stasiun UP lah, muter gitu, tanggung, ini mah cuma 10 meter doang udah selesai kok urusan gitu. Sampai di tengah rel kereta, gue sebenarnya nggak mau nengok ke kanan. Nah sebenarnya pada saat itu pas nyebrang, gue pengen ngelangkah cepet tapi nggak bisa. Akhirnya ngelangkah biasa aja. Dan gue inget banget, gue tuh aslinya nggak mau nengok ke kanan gitu. Gue nggak pengen banget nengok ke kanan, tempat dimana kejadian orang itu dihantam dengan kecepatan tinggi oleh kereta. Gue nggak mau nengok, tapi nggak tahu kenapa langkah gue terhenti, kayak ada yang berhentiin, terus gue nengok ke kanan. Begitu gue nengok ke kanan, gue kayak orang kesirep, mau matung. Dan syukurnya pada saat itu aktivitas di dalam perlintasan KA itu tidak sepadat sekarang. Mungkin kalau udah sepadat sekarang, gue mungkin bisa ketabrak juga. Soalnya gue agak lama di situ, kayak orang kesirep. Kenapa tuh? Nggak ngerti kenapa gue. Jadi gue nengok ke arah itu, gue lihat tuh kabut hitamnya itu kayak lama-lama gini loh, kayak lama-lama ada sosok-sosok gitu loh. Kalau nggak salah ada 8 orang gue lihat tuh. Tapi bayangan semua, apa namanya, dia semacam apa ya? Hologram. Nah ya, dia tuh semacam hologram. Semuanya gue lihat tuh semacam hologram. Itu ada di kira-kira 50 meter di sebelah kanan gue. Itu bentuknya Masya Allah, la ilaha illallah. Itu bentuknya nggak ada yang utuh. Mohon maaf ya, ada yang tengkoraknya cuman separuh gitu. Tubuhnya hancur gitu. Intinya gue ngeliat itu nggak ada yang enak. Tiba-tiba gue berkedip, itu udah di deket gue. Begitu dia udah di deket gue, kesadaran gue kayak ada. Nggak banyak ngomong, langkah 1000. Ya iyalah, gue manusia normal. Yang namanya makhluk nggak mungkin nggak punya rasa takut. Yang namanya makhluk, mulai dari jenis malaikat, iblis, sampai ke kita manusia, pasti punya rasa takut. Saat itu gue spontan kaget lari, nyebrang jalan nggak pakai nengok. Untung nggak ketabrak. Untung sepi itu, karena memang udah tengah malam ya, udah sekitar 12:30. Begitu sampai depan gang rumah gua, baru gua berhenti.
Penasaran gua, apaan tadi tuh? Wah, itu jantanya udah jantung tuk 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 tuk. Balik lihat dulu nih. Tapi entah kenapa gue memutuskan untuk balik lagi tuh. Bukan balik ke rel kereta, tapi balik ke pinggir jalan. Baru tuh gue agak berani, gue nengok ke arah TKP. Gue perhatiin aja. Itu hati kecil gue mengatakan, hati kecil ya. Mata ini nggak ngeliat apa-apa, tapi hati kecil gue mengatakan, atau mata hati gue menggambarkan. Di depan, di lokasi itu, mereka itu lagi rame, tapi bukan hanya mereka gitu. Korban-korban yang sebelumnya, terus korban kecelakaannya. Di depan gang gue juga dulu Mal, itu banyak yang meninggal di tempat. Ketabrak motor, ketabrak mobil itu banyak. Lebih dari 10. Jadi pada saat itu gue ngeliat seperti para korban sejak awal rel kereta itu ada sampai sekarang seperti berkumpul di situ. Nggak hanya rekan-rekan kita dari PSIS. Ya, gue liatin tuh. Tapi mata hati. Gue lihat, banyak banget. Udah, gue nggak tahan, gue merem tuh Mal. Pinggir jalan gue merem. Gue biasa tuh tarik napas, tahan. Gue bacain waktu itu surah Al-Ikhlas. Gue kirimin buat mereka. Agak tenang tuh gue. Begitu gue buka, alhamdulillah kabut tipis yang berwarna hitam itu udah nggak ada. Lega tuh gue. Sedikit masih gemeteran, jalan pulang ke rumah. Singkat kata sampai ke rumah gue nggak berani langsung masuk Mal. Gue cari keran dulu, gue cuci kaki, ya, gue cuci tangan, merasa kurang gue wudhu, gue baru berani masuk ke rumah. Masuk ke rumah, begitu sampai kamar istirahat mikir nggak lama. Lu tau bau hanyir nggak sih? Yeah. Amis yang gimana ya? Amis busuk atau tapi busuknya bukan busuk bangke gitu, jadi hanyir lah gitu ya. Kira-kira jam 2 itulah. Itu pas gue lagi tiduran. Di kamar gue tuh bawa buat amis yang sangat amis gitu. Itu gue sampai awalnya gue nggak begitu mikir ya. Gue nggak begitu curiga awalnya. Itu sampai gue cek ke bawah tempat tidur, ke meja belajar gue cek ke plafon, gue cek kemana-mana. Itu nggak ada bangke, nggak ada darah. Cuman kok ini bau amis gitu. Terus gue mikir-mikir, apa ada hubungannya dengan yang di rel kereta gitu kan. Tapi waktu itu, udahlah. Gue gak terlalu pikirin Mal. Kebetulan udah ngantuk juga, tidur. Tapi ada feeling kalau sosok ini ngikut gak sih kan? Iya, jelas ada feeling. Cuman masih gue abaikan pada saat itu. Karena ini baru sekali gitu. Gue gak bisa langsung, wah ini sosok pasti ngikut. Enggak. Jadi pada malam itu ada kepikiran kayaknya diikutin atau apa. Cuman karena baru sekali nggak terlalu kepikiran Mal. Walaupun bau-bau amis gitu akhirnya gue bisa tidur juga tuh. Tidur nyenyak. Datang pagi aktivitas kayak biasa ke kampus. Pulang ke rumah. Sampai maghrib lepas isya. Ceder. Amis lagi. Itu semalaman sampai 3 hari seperti itu berturut-turut. Baru wah ini mah udah pasti nih, pasti ada sesuatu nih, soalnya 3 hari berturut-turut Mal. Kalau waktu hari pertama ini masih dugaan, hari kedua masih mikir-mikir, tapi ketika malam ketiga berturut-turut amis terus kamar gua, gua udah yakin. Jadi menjelang tengah malam gua sholat hajat. Gue sholat taubat dulu, gue sholat hajat, gue langsung zikir Mal. Waktu itu gue memohon, semoga Allah membukakan sesuatu lah. Membukakan sebuah tabir yang memang bisa gue selesaikan. Atau sesuatu yang bisa gue kerjakan dengan kekuatan Allah tentunya. Makanya gue coba untuk sholat, mohon petunjuk. Gue ingat waktu itu zikiran gue surah Al-Ikhlas ya. Setelah sholat hajat gue baca surah Al-Ikhlas. Ketika gue lagi merem, dalam keadaan mungkin dibilang khusyuk kali ya, mungkin ya, gue nggak ngerti soalnya. Intinya dalam keadaan tenang kayak gitu, posisi merem, ada malah sekitar 8 orang atau mungkin lebih ya dengan kondisi, tapi udah bagus dia Mal. Bagus, walaupun adalah luka-luka atau gimana, tetapi tidak menyeramkan lah ya. Tidak seperti di saat waktu gue pulang apel, ini enggak. Ini
bagus posisinya semua. Gue lagi merem nih posisi, cuman itu kelihatan semua tuh. Nah di sini semacam gue dengar suara gitu ya. Walaupun mereka tuh nggak ada yang ngomong, nggak, cuman semacam batin gue menerima sinyal gini, Mas, coba dong, tolong bantuin kita gitu. Intinya kira-kira seperti ini Mal ya, waktu itu yang gue rasakan gitu kan. Terus di dalam batin gue diemin aja kan, gue sambil doa. Adalah mungkin sekitar sejam 2 jam, gue nggak begitu inget. Gue melek, tiba-tiba hati gue, udah lu sekarang berangkat ke rel kereta gitu. Itu otomatis malah. Jadi setelah sholat, zikir, dalam posisi wirid tiba-tiba ada bayangan kayak gitu. Pas gue lagi merem, selesai wirid gue tutup, hati kecil gue langsung bilang, langsung aja ke rel kereta gitu. Itu nggak pakai gue tunda tuh, karena pada waktu itu udah nggak bawa amis, di kamar gue udah nggak bawa amis. Udah gue langsung siap-siap ya, gue keluar, pintu rumah gue kunci lagi, gue jalan tuh ke arah rel kereta. Depan, belok ke kanan, sampai depan gang, gue nyebrang ke rel kereta, ya, nyebrang jalan terus menuju rel kereta, gue berjalan ke TKP. Itu jangan nanya, pas udah sampai TKP, itu mulai dari bulu kaki, bulu ketek, ya, bulu leher, bulu kuduk, merinding semua Mal, merinding semua tuh. Cuman ya, gue sendiri waktu itu kuatkan hati, tanggung udah sampai sini gitu kan. Terus di salah satu ruas di pinggir rel kereta, yang istilahnya gue nggak ada, kalau kereta lewat sekalipun gue nggak akan kena gitu ya. Itu gue agak minggir, gue coba sila Mal, ya gaya-gayaan sila gitu. Coba sila, tenangin diri. Apa sih? Kenapa sih gue harus di rumah gue tuh, di kamar gue harus bawa amis gitu kan? Kenapa sih gue harus ngalamin selesai sholat ada bayangan yang mungkin kecurigaan gue itu mereka gitu, para korban gitu kan? Gue mau tahu tuh jawabannya walaupun gue takut. Akhirnya gue merem di situ. Biasa gue baca Al-Ikhlas lagi. Entah berapa lama, malah gue nggak inget ya. Dalam artian gue nggak, waktu itu nggak ngitung. Entah berapa lamanya, tiba-tiba gue dalam kondisi itu kan, padahal pinggir jalan ya, pinggir jalan kiri kan. Ini kan sebelah kiri jalan, sebelah kanan agak jauh juga jalan. Otomatis kan suara kendaraan ramai. Pada saat itu tiba-tiba semuanya nggak kedengeran tuh Mal. Suara jangkrik nggak kedengeran, suara mobil nggak kedengeran. Pokoknya hening banget. Itu kelihatan tuh. Kira-kira ada 8 orang atau lebih. Itu yang rata-rata anak muda semua ya. Ada yang SMA, ada yang mungkin udah lulus SMA gitu ya. Itu sedih-sedih banget. Tapi mereka nggak menyampaikan apa-apa. Hanya satu orang maju ke depan gua, minta tolong dicariin salah satu anggota tubuhnya. Cuman dia tidak nyebutkan apakah kepala, apakah jari tangan, apakah jari kaki. Dia tidak menyebutkan bagian anggota tubuhnya, nggak sama sekali. Cuman minta tolong. Ya, nggak ada sih omongan gini, nggak ada. Cuman dia ngelihat gua diem, dia diem. Tiba-tiba hati kecil gua mengatakan, oh kamu minta dicariin sesuatu. Dalam keadaan merinding gue bilang, ya. Begitu gue melek, alhamdulillah tuh, merinding hilang, suara mobil kedengeran lagi, rame lagi tuh. Gue tarik nafas, gue coba tenangin diri gue lagi. Terus hati kecil gue mengatakan, lu melangkah ke arah gang lu deh, ke arah UP gitu kan. Ini kan posisi gue tepat di TKP ya, berarti pas deket tikungan tuh. Gue jalan tuh ke arah gang rumah gue Mal. Kira-kira 50 meter, gue pengen ke kanan nih, ke arah jalan raya kan, sebelah kanannya jalan raya kan. Pada waktu itu belum rapi kayak sekarang, masih semek-semek. Masih belum ada pohon-pohonan yang kayak gini, belum ada, mau semek-semek aja lah. Hati kecil gue mengatakan ke situ, tiba-tiba di ujung kira-kira 5 meter. Pas gue udah sampai kan, dia posisi rel kan di bawah nih, agak kayak bukit sedikit ya. Gue naik ke atas, begitu gue sampai atas, di depan gue tuh kayak ada cahaya nyala gitu lah. Dia klip-klip gitu kan. Gue perhatiin. Cuman hati kecil gue samperin gitu. Gue samperin tuh. Begitu gue sampai, cahayanya hilang, nggak taunya apa, jari. Potongan jari, iya. Cuman sebelum itu gue tahu potongan jari, dia kayak mancarin cahaya gitu loh. Kayak ngasih tahu gitu loh lokasinya. Itu gue kaget, udah kering, udah kering lah, udah keriput banget sih, gimana sih? Udah. Ya, karena udah beberapa hari ya. Udah seminggu lebih. Iya. Itu langsung gue ambil pakai daun. Waktu itu gue nggak tahu daun apa, lupa lah. Daunnya agak lebar, nggak tahu daun apa. Gue ambil pakai daun gini karena gue masalahnya udah agak busuk gitu kan, kering gitu. Gue bungkus,
Udah berapa daun tuh gue bungkus. Terus gue balik lagi tuh ke tempat kita menguburkan serpihan-serpihan tubuh para korban. Karena kan ditandain sama warga pada waktu itu ya, pakai besi gitu kan. Gue balik lagi ke situ, gue gali sedikit. Sebelum gue gali tuh, gue ngucapin salam dulu. Assalamualaikum ila arwahi khususon teman-temanku dari kota Semarang. Mohon maaf ini ada tambahan sedikit. Gue tambahin, gue taruh tuh jempol di situ, gue kubur. Begitu gue kubur, selesai. Itu hawanya enak noh. Yang merinding, yang takut, yang apa itu kayaknya pada malam itu seperti tidak pernah ada kejadian apa-apa. Jadi gue seperti diri gue tuh ke tempat ini kayak nggak tahu di sini ada kejadian yang dahsyat itu. Intinya biasa aja, tenang. Gue kirimin lagi Al-Fatihah, gue kirimin lagi kulhu buat mereka juga selawat. Selesai, gue pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, alhamdulillah di kamar. Kemarin juga kan udah bau amisnya udah nggak ada. Sekarang juga alhamdulillah udah nggak bau amis. Terus hawa di kamar yang tadinya kayaknya panas, sumuk, kayak banyak banget sesuatu juga udah nggak. Dan ketika gue tidur, alhamdulillah juga udah nggak ngimpi. Dan itu nggak pernah lagi gue alamin kejadian yang gue ceritain tadi sampai sekarang ini. Cuman ya berkembang cerita di warga gitu kan. Dari beberapa warga kayak di depan deket gang rumah gue namanya Buyung ya. Nah, itu si Buyung cerita jam 7:30 tiba-tiba di rumahnya itu seluruh rumahnya tuh bau amis. Pernah ya pasca kejadian. Terus di pinggir jalan warung rokok itu ada yang beli rokok, begitu dilayanin cuma tangan doang. Iya, ini sih ini cerita yang berkembang ya. Iya. Cerita yang berkembang yang namanya juga ada kejadian kayak gitu, biasa lah omongan orang kopi gitu kan. Terus ada lagi informasi pintu-pintu rumah yang ada di pinggir jalan yang dekat dengan TKP itu kalau malam suka digedor-gedor. Tapi kalau dibuka, karena yang punya rumah emosi dong, bukan diketok tapi digedor gitu kan. Begitu dibuka nggak ada apa-apa. Sampai diintip suara gedor-gedorannya ada tapi nggak ada apa-apa, cuman suaranya ada gitu kan. Gila. Ya jadi itu cerita yang berkembang pasca kejadian sampai 40 hari itu kayak gitu. Bahkan ada salah satu warkop itu tengah malam ada sekitar 8 orang pembeli ya. Ini cerita mah yang gue denger ya. Begitu pada mesen Indomie udah dibikinin ya, orang-orang yang ada di situ tuh yang ada 8 ketika Indomie udah diantar tiba-tiba begitu udah ditaruh hilang semua langsung. Sampai tukang Indomie-nya lari terbirit-birit ke tempat tongkrongan kita. Kalau itu gue taunya tukang Indomie yang cerita karena dia lari ke tempat kita lagi nongkrong. Cuman kejadiannya gue nggak tahu gitu. Cuman cerita dari si tukang Indomie. Nah itulah teman-teman. Itulah mal ya. Kejadian yang tersisa dari peristiwa April 99 di mana rekan-rekan kita dari PSIS banyak berguguran di lokasi karena adanya salah pengertian atau tidak adanya komunikasi yang baik antara aparat keamanan dengan pihak supporter. Sekali lagi gue tegaskan, cerita ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ataupun menyudutkan salah satu pihak. Cerita ini juga tidak bermaksud untuk mengungkap luka lama. Ya, hanya saja mungkin bisa dijadikan reminding, pengingat bahwa kita ini harus berhati-hati dimanapun kita berada dan bersama siapapun kita tetap harus hati-hati. Ini kan udah beberapa orang kan ngalamin juga nih kejadian yang hampir sama Kang Arya, di mana mengalami kejadian-kejadian mistis atau horor di sekitar TKP. Nah, ada gak sih dari warga itu kayak ngadain pengajian besar gitu Kang di TKP pada saat itu ya? Kalau yang gue tahu informasinya dari sekitaran RT 4 sama RT 5 karena itu tepat di situ lokasinya. Di antara RT 4 RT 5 lah yang berhadapan-hadapan. Enggak. 456. RT 456 itu yang betul-betul lokasinya di situ. Kalau gue dengar di setiap RT ada. Mereka mengadakan pengajian untuk istilahnya mengirimkan doa itu dikhususon untuk para korban. Ada. Soalnya kita ini kan orang-orang yang ngerti ya. Ngerti bukan berarti paham ya. Ngerti agama lah ya. Jadi kita sudah berpikir kalau misalnya kita nggak doain, kemungkinan besar akan seterusnya seperti ini gitu. Makanya kita inisiatif warga pada waktu itu mengadakan
acara tahlilan. Tapi untuk gue sendiri nggak lihat sih emang. Cuman gue dengar dari pengakuan warga-warga lah ya, yang gue kenal dengan baik gitu. Nah, waktu kejadian Kang Arya ada bau amis di kamarnya atau di rumah, itu ada keluarga yang nyium juga gak, Kang? Nggak ada, hanya di kamar gue aja, Bang. Oh, di kamar aja. Jadi lucu kan ya? Jadi waktu itu dalam 3 hari itu bau amis di kamar. Kalau gue keluar dari kamar nggak ada bau amisnya, walaupun pintu itu gue ablak, gue buka, tetap aja di ruangan sebelah kamar gue, itu kan ruang makan, nggak ada bau amis. Jadi ketika dari luar mau masuk ke kamar gue kayak masuk dimensi lain lah, ngerti gak sih? Jadi kamar gue itu kayak penuh, kayak penuh sesek, dan seperti ada penyekatnya. Jadi bau itu tidak keluar dari pintu. Kalau memang itu bau ikan, bau istilahnya dari fisik ya, dari mungkin bangke atau apa, nyebar dong. Nggak terbatas di situ aja. Jadi selama 3 hari, kalau nggak salah 3 atau 4 hari itu, baunya itu hanya di kamar gua, nggak kemana-mana, nggak nyambung ke ruangan manapun. Dan setelah Kang Arya ini nemuin sisa potongan yang terakhir itu, apakah warga sekitar masih ngalamin atau udah selesai gitu, Kang? Setahu gue sampai 40 hari masih ada aja ceritanya. 40 hari ya? Kalau Kang Arya tadi... gue sampai 8 hari. Yang nemuin terakhir? Terakhir itu sekitar semingguan ya, pasca kejadian. 40 hari ternyata masih ada? Masih, jadi setelah 40 hari barulah itu nggak denger lagi ada kejadian-kejadian. Jadi yang tadi gue ceritain itu rentetan mulai dari H+1 pasca kejadian sampai H+40 pasca kejadian. Itu cerita yang gue denger. Kalau selebihnya ke sini udah biasa lah, di situ memang ada setan budeknya, udah itu aja paling. Jadi dihubung-hubungkan dengan setan budek yang memang terkenal banget ada di areal situ. Oh gitu kan? Betul, ada setan budeknya di situ. Dan ini kisah tersendiri sih. Karena korbannya juga banyak. Mulai dari tahun 80-an aja sampai ke tahun 2000, mungkin puluhan orang meninggal di situ. Di lokasi tempat supporter PSIS meninggal di situ. Itu udah puluhan kok yang meninggal. Oh, di TKP itu ternyata sebelumnya juga banyak ya? Banyak yang ketabrak. Banyak. Gue sendiri pun nyaris waktu itu. Cuman alhamdulillah emang belum waktunya. Kereta udah deket, gue masih bisa lompat. Oke. Mungkin nanti kita undang Kang Arya lagi ya. Boleh untuk cerita itu. Tentang cerita pada saat di lokasi tersebut lagi. Atau cerita yang lain ya. Jadi teman-teman kalau pengen kita undang Kang Arya lagi, tulis aja di kolom komentar. Nah paling terakhir ini sih Kang. Ini kan udah lama banget ya Kang ya, kejadiannya ya. Dan ini ada miskomunikasi nih antara supporter dan juga pihak keamanan atau aparat. Yang Kang Arya dengar atau tahu, ada solusi gak sih? Pada saat itu ada perdamaian kah atau masih selisih lagi kah atau gimana tuh kabar itu? Setahu gua karena waktu itu PSIS juara liga, setahu gua udah selesai begitu aja lah. Jadi kejadian itu kejadian berdarah tapi terbayar oleh kemenangan PSIS menjuarai Liga Nasional. Jadi setelah itu, jadi PSIS itu juara. Gue inget gol satu-satunya Tugio. Support penyerang PSIS. Dia nomor 10. Gue inget gol tunggalnya tuh dari Tugio. Tetapi kemenangan yang dibayar mahal. Jadi karena kemenangan PSIS inilah kayaknya berita itu jadinya menghilang begitu aja. Ya, mungkin kalau waktu itu kalah PSIS nggak tahu. Jadi masalah ada solusi atau apa, sebenarnya gue juga nggak begitu ngerti sih pada saat itu. Yang jelas semuanya tertutup dengan hingar-bingar kemenangan PSIS menjuarai Liga Nasional. Oh iya. Karena aku juga baru tahu. Jadi ketika Kang Arya kemarin sempat ngobrol, ngasih tahu lah ya kalau ada kejadian tersebut. Nah sebelum itu nggak pernah tahu tuh Kang. Kalau ada kejadian yang 11 supporter PSIS itu pernah ada tragedi lah. Nah, tapi kejadian itu sebenarnya kalau di media ya Kang ya, itu di tanggal 31 Maret 99 Kang. Tapi ya memang berdekatan lah ya Kang ya. Iya, gue ingetnya April awal. 1 April lah, pokoknya April awal banget itu kejadian, gue inget banget. Makanya disebutnya dengan April Maut. April Maut ya, waktu itu ya gue denger-dengernya seperti itu gitu. Karena memang sangat tragis ya bagi kami yang menyaksikan kejadian tersebut.
Apalagi buat para korban juga, rekan-rekan korban yang ada di tempat pada saat itu. Ini benar-benar kejadian yang mungkin tidak akan pernah mereka bisa lupakan. Saya aja yang menyaksikan itu nggak bisa lupa sampai sekarang. Ya. Apalagi mereka. Nah tapi sekarang ya mudah-mudahan para supporter ini udah nggak ada lagi keributan gitu ya. Dan dengar-dengar itu info terakhir kan gara-gara yang kejadian di Kanjuruhan. Itu para supporter udah bikin kayak perjanjian damai. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Dan semoga para korban juga tenang di sisi Allah. Amin. Oke, mungkin untuk video kali ini gua rasa cukup. Nah, buat teman-teman yang pengen mampir ke Instagramnya Kang Arya, bisa di mana nih Kang? Di @arya_sena7. Nah, untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Ini proyek terdekat ada apa nih Kang? Dengar-dengar mau bikin film nih? Iya, harusnya November ini udah syuting. Tapi ya ada kendala teknis lah. Kita sabar aja lah, ikutin kehendak Allah Subhanahu wa taala aja. Oke. Tapi mudah-mudahan jadi nih ya filmnya. Semoga doanya teman-teman ya. Iya. Mudah-mudahan salah satu cerita gua yang cukup cetar membahana ya. Iya. Yang di Gunung Slamet diangkat ke layar lebar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya udah Kang, makasih sekali lagi. Sama-sama. Kita ketemu lain waktu. Jangan kelamaan 2 tahun itu kelamaan banget gitu. Ya Kang ya. Siap. Terima kasih Kang udah datang ke studio Lentar Malam. Siap. Kita izin pamit, gue Jamal dari Lentar Malam dan saya Arya Sena pamit undur diri. Bye.